Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan semuanya, nama saya Fat Alam Akbar dengan NIM 44452500084. Di sini saya ingin menjelaskan klasifikasi makhluk hidup dan dinamika ekosistem laut, memahami keanekaragaman hayati dari pesisir hingga laut dalam. Jadi di sini klasifikasi makhluk hidup dan hubungannya dengan kelautan. Oke. Next, apa itu klasifikasi makhluk hidup? Definisinya. Klasifikasi makhluk hidup itu pengelompokan makhluk hidup berdasarkan persamaan dan perbedaan ciri-ciri. Tujuannya apa? Memudahkan identifikasi organisme, memahami hubungan kekerabatan, juga mempelajari peran dan ekosistem. Klasifikasi ekologis di laut berdasarkan cara hidupnya. Pertama, plankton. Dia itu plankton organisme hanyut atau berenang lemah seperti fitoplankton, zooplankton, dan lain-lain. Terus ada nekton, yaitu perenang aktif yang kuat melawan arus, seperti misalnya ikan, paus, cumi-cumi, gurita, dan semacamnya. Terus ada lagi bentos. Bentos itu adalah organisme yang hidup di dasar laut, seperti kepiting, terumbu karang, cacing laut, keong, dan segala macamnya. Poin kuncinya, klasifikasi ini menentukan posisi mereka dalam rantai makanan. Jadi di dalam laut pun ada rantai makanan, seperti halnya di darat gitu. Kingdom Monera dan Protista di dasar kehidupan laut. Kingdom Monera seperti bakteri dan cyanobacteria. Di sini ada dia sebagai pengurai dan juga produsen oksigen gitu. Terus ada alga atau ganggang seperti fitoplankton. Terus dia itu jadi produsen primer utama di laut. Hubungan ekosistem tanpa kelompok ini, rantai makanan laut akan runtuh karena ini adalah ekosistem paling dasar dalam rantai makanan kehidupan di laut gitu. Next, ada kingdom plantae, tumbuhan laut. Karakteristiknya yaitu multiseluler autotrof fotosintesis. Terus ada contohnya lamun, juga ada tanaman mangrove gitu. Hubungan ekosistem, dia tempat asuhan, penyerap karbon, dan penahan abrasi pantai. Kingdom Animalia selanjutnya, hewan tak bertulang belakang. Di sini kita bisa melihat seperti spons laut, ubur-ubur, dan terumbu karang, kerang, gurita, siput, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada Kingdom Animalia vertebrata, hewan bertulang belakang. Tadi kan yang tidak bertulang belakang dan sekarang bertulang belakang. Seperti contohnya yang bertulang belakang ini seperti ikan, itu konsumen tingkat menengah seperti hiu, paus, tuna, kerapu, pari, dan semacamnya. Yang selanjutnya ada reptilia, mamalia laut seperti paus, lumba-lumba, dugong, dan sebagainya. Hubungannya apa sih hubungan ekosistemnya? Di sini dia sebagai predator puncak yang mengontrol populasi hewan-hewan di bawahnya gitu. Next, ada hubungan klasifikasi dengan rantai makanan. Produsen, konsumen. Jadi itu ada produsen, konsumen 1, konsumen 2 dan 3, pengurai, dan sebagainya gitu. Nah, bisa dibaca dan dilihat dari slide yang saya ini ya. Oke. Selanjutnya interaksi spesies, simbiosis. Di laut juga ada yang namanya simbiosis, yaitu interaksi antar spesies. Simbiosis itu ada terbagi menjadi 3, simbiosis mutualisme, komensalisme, dan juga parasitisme. Mutualisme itu apa sih? Mutualisme itu yang saling menguntungkan, seperti ikan badut dan anemon. Itu keduanya untung. Komensalisme itu apa? Komensalisme itu yang satu untung, yang satu tidak gitu. Seperti halnya ikan remora dan juga hiu. Remora itu dapat sisa-sisa makanan, tapi hiu itu tidak terganggu. Oke. Yang terakhir parasitisme. Parasitisme itu adalah hewan yang satunya mendapatkan untung dan satunya itu menjadi rugi. Contohnya isopoda pada lidah ikan. Pentingnya, apa sih pentingnya? Pentingnya adalah keseimbangan ekosistem bergantung pada kerjasama antar takson yang berbeda. Kesimpulan, laut memiliki keanekaragaman taksonomi yang luar biasa. Terhubungan, setiap kingdom dan filum memiliki peran spesifik, seperti halnya adanya produsen, konsumen, pengurai, atau detritivor. Terus juga ancaman, hilangnya satu spesies, misal ada terumbu karang yang hilang, itu dapat merusak dari struktur ekosistem tersebut gitu. Jadi semuanya itu penting, sampai yang terkecil seperti plankton ataupun fitoplankton, zooplankton, dan sebagainya. Pesan penutupnya, memahami klasifikasi membantu kita untuk melindungi keseimbangan laut. Jadi pahamnya kita di sini klasifikasi makhluk hidup
itu dapat membantu kita melindungi dari keseimbangan laut. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.